pejuang dunia. Memang pejuang itu beda dengan orang yang perintis, itu berbeda dengan orang yang menjadi pewaris. Perjuangan itu berbeda dengan orang yang mendapatkan warisan. Di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menasihati kita para murid. Ijtihaduka fima dumina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasitak basirati minka. Kesungguhanmu, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Sebagai pendekatan pemahaman Bapak Ibu, saya berikan analogi atau gambaran. Apabila panjenengan punya khotim atau pembantu itu sudah dijamin gajinya setiap bulan, kesehatannya sudah panjenengan jamin, keluarganya sudah panjenengan jamin, makannya sudah panjenengan jamin. Kemudian panjenengan memberikan tugas kepada khotim panjenengan, kepada pembantu panjenengan, agar menjalankan tugasnya setiap pagi mengisi air, nanti siang dia masak, sore nanti disuruh ngomong anak, malam nanti disuruh mempersiapkan masakan. Sudah disuruh diberikan tugas oleh panjenengan, ternyata pembantu panjenengan itu masih memikirkan bagaimana nasibnya, bagaimana gajinya, bagaimana keadaan anak istrinya, bagaimana makannya, sedangkan dia tidak menjalankan tugas kewajibannya. Ini sungguh tentu khotim atau pembantu yang tidak berakal. Tapi bagi khotim yang berakal, khotim yang menggunakan akalnya, tentu mereka itu akan menjalankan tugas, fokus kepada tugas, memikirkan tugas. Masalah hasil itu tanggung jawab dari juragan. Apabila belum dibayar terlambat, tugasnya hanya meminta. Sama Bapak Ibu dalam kehidupan ini, ijtihaduka fima dumina laka, kegigihanmu di dalam urusan yang telah engkau jamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taksiruka fima tuliba minka, dan engkau kurang dalam memenuhi kewajiban-kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan dalilun ala intimasi basirati laka, itu menunjukkan bagi engkau butanya mata hatimu. Maka kita sebagai seorang hamba Bapak Ibu, mari kita memikirkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak usah kita ikut campur dengan sesuatu yang sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa sih yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini Imam Syarqawi mengomentari pernyataan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ayat tegese takafalan nanggung sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira bihi kelawanmu, wa huwa hale utawi ma iku arizqu rizki, tafadhulan krana dadi anugrah minhu saking Allah, wa ihsanan lan kebagusan. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, wa ka'ayna min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dzalika minal ayat. Yang dimaksud dari penjelasan ijtihadu kafi mabuminalaka, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita
Kata Imam Syarqawi itu adalah wa huwa ar-rizqu, rizki, tafaddulan yang menjadi anugerah minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari apa yang dijamin oleh Allah adalah rizki. Kita sebagai hamba sering sekali memikirkan rizki, memikirkan sesuatu yang dijamin oleh Allah, tapi kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut yang dikutip oleh Imam Asy-Syarqawi di dalam kitab ini, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Al-Ankabut ayat 60. Banyak Allah berfirman seperti ayat-ayat yang serupa. Misalkan panjenengan bisa buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Panjenengan bisa buka di Quran surah Hud ayat 6. Panjenengan bisa buka lagi di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 40. Tapi saya akan menjelaskan ayat yang dikutip oleh Imam Syarqawi tadi, yaitu surah Al-Ankabut ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah menjamin rizki bagi kita, tapi kita sering berkeluh kesah dengan rizki. Kita tidak pernah berkeluh kesah tentang kewajiban-kewajiban kita, tentang kenikmatan ibadah. Bapak Ibu, nuwun sewu, elek-elek ngaten niki, bodho-bodho ngaten niki, kula niku kiai. Kiai itu kalau orang datang itu seharusnya yang ditanya itu babagan agama. Kiai, saya mau tanya bagaimana hukumnya satu kampung banyak masjid. Itu tugas kiai. Kiai, bagaimana hukumnya toharoh dengan tisu. Kiai, saya membaca ayat ini, maknanya apa, tafsirnya apa, bagaimana menurut Nabi. Itu yang ditanyakan. Tapi mayoritas sing sowan tengene kula Bapak Ibu panjenengan ben ngertos, orang yang mengeluhkan rezeki. Padahal saya bukan ahli ekonomi, saya bukan orang kaya. Orang banyak yang mengeluhkan rezeki. Artinya banyak orang di antara kita para hambanya Allah yang masih memusingkan sesuatu yang dijamin oleh Allah, tapi tidak pernah mengeluh, kenapa saya beribadah kehilangan rasa nikmat, kenapa saya beribadah sudah tidak pernah merasa khusyuk, kenapa lisan ini sulit saya gunakan untuk berzikir, kenapa badan ini berat saya langkahkan menuju masjid, kenapa harta ini berat untuk saya sedekahkan, saya infakkan. Tidak pernah ada yang